Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang menonton video ini mungkin di siang hari, malam hari, atau pagi hari. Teman-teman, gue mau bahas partai antara Magnus melawan Hikaru Nakamura di babak final winner bracket di ajang terbaru Champion Chess Tour Chessable Master tahun 2025. Ini ajang turnamen dunia secara daring dan format waktunya 10 menit. Dan pernah gak sih kalian kalah dengan pion yang banyak? Nah, ini game yang sangat menarik, teman-teman. Gue susah ngomongnya. Ya, bahasa gampangnya kalah karena pion sekampung lah, teman-teman. Nonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Speakless gue. Oke, putih Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan E5, kuda ke petak F3, hitam kuda ke petak C6. Kemudian Ruy Lopez dipilih oleh Magnus Carlsen, hitam memilih kuda G ke petak E7. Ruy Lopez Kozio Defense ya, teman-teman, dengan pilihan kuda G petak E7. Mungkin yang familiar buat teman-teman kan A6 ya. Tapi ada juga variasi Kozio Defense dengan kuda G ke petak E7. Tujuannya jelas untuk memperkuat, jadi nggak ada double pawn ya. Kalau dimakan kudanya akan cover lagi pion ini. Dan selain itu juga untuk langsung kuda G6. Putih kuda C3 menjaga petak center, hitam melanjutkan dengan kuda G6. Magnus dobrak dengan D4, kemudian dimakan, makan lagi. Hitam melanjutkan dengan pertukaran, kemudian menteri makan. Hitam menjawab dengan langkah C6, mengancam bishop. Kemudian bishop mundur ke petak E2. Hitam memilih menteri B6, coba menukar. Putih menolak pertukaran, jelas nggak menguntungkan ya. Apabila diterima akan membuka jalur A ya. Kemudian hitam gajah ke petak E7, putih A4. Hitam mainkan langkah taktis A5, lanjutkan dengan rokade. Hitam juga rokade. Dan kemudian gajah E3 mengancam queen. Ya, kalau kalian lihat mungkin queennya bisa makan B2, tapi jelas itu adalah tipuan ya. Pion racun, karena queen akan kena trap. Yang dipilih oleh hitam adalah langkah gajah C5, menawarkan pertukaran bishop. Diterima oleh Magnus. Nah, langkah ke-13 menuju middle game. Coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus. Kalau kalian jeli, kalian akan melihat kelemahan yang sudah tercipta atau weakness yang terlihat dari Hikaru Nakamura, guys. Congratulations kalau kalian menemukan langkah benteng A ke petak D1. Apa tujuannya? Ini nih. Mencegah langkah D6 dilakukan, karena kalau D6 akan dimakan, untung buat putih, dan bishopnya belum berkembang dengan baik. Inilah pentingnya development, teman-teman. Kemudian hitam memilih langkah salah kuda ke petak E5 ya. Harusnya di sini kuda ke petak F4, tapi nggak tahu kenapa pilih kuda E5, nggak mau tukar dengan bishop mungkin. Dan kemudian Magnus menjaga kekuatan di jalur D dengan menukar queen, diterima, makan lagi, dan kemudian mainkan langkah F6. Diancam lagi oleh Magnus dengan langkah F4, kuda mundur, gajah ke petak C4 lakukan pin, kemudian hitam geser raja ke petak H8. Belum mau makan Magnus, nggak ada untungnya, dia mundurkan benteng ke petak D4. Hikaru coba mengeluarkan bishop dengan langkah B6. Kira-kira apa langkah breakthrough the position yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen, guys? Lihat, evolution barnya udah 1,27. Ya, harus mengambil aksi dengan langkah dobrakan E5, boom. Yang kalau dimakan jelas akan menguntungkan putih. Akan ada ikatan terhadap benteng di petak F8. E5 sekaligus untuk menghancurkan pion ya. Struktur pion dari F6 dan G7, sekaligus menjaga pion D7 untuk tidak bisa jalan. E5, langkah yang sangat bagus. Kemudian kuda ke petak H6 dimainkan oleh hitam. Putih lakukan manuver kuda ke petak E4, kuda F5 mengancam benteng, benteng turun petak D3. Hitam nggak tahan lagi dengan tekanan pada petak D7, dia mainkan langkah D5. Ya, bisakah ini di Passen? Yap, bisa. Itulah kenapa E5 dijalankan. Langkah spesial dalam catur. Gajah D7 dimainkan, putih unggul 1 pion. Benteng geser ke petak E1. Hitam mainkan langkah benteng A ke petak E8, pin. Putih menjaga benteng dengan raja F2. Hitam mendobrak dengan langkah G5 dengan tujuan membuka jalur F apabila dimakan. Putih jelas tidak mau, dia mainkan langkah benteng B3 mengancam pion lainnya. Tapi blunder. Why? Karena seharusnya ada langkah yang lebih bagus.
Coba pikirkan langkah terbaik yang harusnya dimainkan oleh putih, guys. Yes, harusnya di sini mainkan langkah G4. Apabila kuda mundur, maka F5 akan makin mengunci perwira hitam yang akan semakin pasif. Ya, tapi ini adalah part of the game. Magnus Carlsen benteng B3 tujuannya juga bagus sebenarnya. Kemudian hitam makan pion F4, putih makan pion B6, hitam masuk kuda ke petak E3, gajah menjaga kuda, kuda ke petak G4, skak melewatkan taktik. Seharusnya ada taktik gajah F5 di sini mengancam kuda. Tapi putih dapat menjaga dengan raja ke petak F3, kemudian gajah ke petak G4, raja F2, gajah F5 lagi. Ini akan jadi sajian partai yang menarik. Kalau misalkan di sini putih kuda petak C5, maka ada kuda G4 bisa remis ya teman-teman ya, karena raja harus menjaga benteng. Kemudian akan dimakan sini bolak-balik, guys. Nah, maka ketika misalkan di sini dipilihnya langkah yang tepat, gajah ke petak F5, maka putih di sini harus mendorong pion D7. Kemudian apabila dimakan, barulah jalan H3. Ya, tapi sayang sekali Hikaru lebih milih kuda G4. Membuat putih berani untuk raja F3. Hitam F5. Ya, dia melihat ada pin di sini. Apakah bisa menang hitam, teman-teman? Magnus menemukan langkah brilian di langkah berikutnya. Coba tebak apa langkahnya? Sacrifice bishop dengan kuda C5. Rook ditukar dengan bishop. Hitam ambil benteng. Putih mengambil bishop. Kemudian hitam mainkan benteng D8. Putih benteng B8. Menjaga pion D6 tujuannya. Langkah lainnya yang lebih tepat benteng B7. Benteng B8. Kemudian hitam mundur dengan benteng E ke petak 8. Kemudian ditukar. Tukar lagi. Dan putih mengambil pion F5. Tapi dihancam hitam dengan kuda ke petak H6 dan Magnus berani memakan pion. Lah, ini kalau dihitung bukannya jatuh kudanya ya, guys. Coba tebak ada langkah apa? Iya, memang kalau dihitung makan dia akan mendapatkan kuda. Tapi jangan lupa, raja ke petak E6 apabila benteng pergi. D7, pion satu langkah lagi akan promosi. Apabila dijaga raja E7, maka hitam akan menang dengan teknik endgame, guys. Ya, apabila raja ke sini, raja ke petak C7. Jadi gajah F5 dilakukan tidak masalah. Hitam harus mainkan langkah kuda F7, mengancam pion bebas. Kemudian putih kuda E5, hitam mainkan kuda makan pion D6. Putih berani lagi mengambil pion di petak C6. Hitam benteng F8, dijaga dengan kuda D4. Hitam raja G8, putih B3, positional move, dan hitam raja F7. Bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini kuda makan gajah dulu baru aktifin raja. Raja F7. Apa salahnya, teman-teman? Ya, putih berani untuk mengambil pion di petak H7. Walaupun ada raja G7, tapi di sini bisa ditutup kembali dengan gajah F5. Ya, gajah ke petak H7. Mari kita hitung pion putih. 1, 2, 3, 4, 5. Hitam 1 pion. Wow. Pionnya segambreng sekampung, guys. Gajah H7, benteng H8 dimainkan, raja ke petak E5 mengancam kuda. Kuda ke petak B7 kabur, gajah ke petak E4. Kalaupun tadi di sini benteng makan gajah tetap kalah ya, teman-teman ya. Makan, kemudian benteng petak H2, kuda ke petak C6, makan G2, kemudian C4 ini akan terjaga semua. Apabila benteng ke petak G5 ada C5. Pionnya akan jatuh, susahlah 3 pion begini, kalah juga, guys. Itulah kenapa kuda B7, kemudian gajah 4, benteng E8, raja mundur, kuda C5, gajah F3, benteng 8, raja ke petak E3, benteng E8, raja D2, benteng 8, raja C3, benteng C8, kuda C6. Mengancam pion di petak A5. Kemudian raja F6, raja C4, kuda B7, kemudian putih raja B5, benteng ke petak G8. Magnus Carlsen berani mengambil pion. Padahal di skak, kemudian dapetin kuda. Kira-kira kenapa tetap unggul, guys? Karena kudanya trap, guys, di sini. Dan putih lanjutkan dengan jalan G4. Hitam benteng E5, H4. Menurunkan keunggulan. Harusnya di sini gajah G2 ya untuk gajah F1, kemudian gajah B5. H4 dimainkan, kemudian hitam raja G7. Dia tidak mengambil langkah benteng E3. Tetap aja ya, sulit ya. Benteng E3 mungkin untuk mengancam pion ini. Kemudian bisa gajah D1 apabila bentengnya 1, gajah F3. Ya,
Atau mungkin ya gajah ke petak F3 mungkin akan diancam lagi baru G5 ya. Apabila raja ke petak G6 di sini baru mainin langkah gajah D5. Ini akan menarik. Tetap kalah buat hitam. Raja G7, kemudian gajah G2, raja F6, gajah F1, kuda B3 makan, benteng E4 dan hitam menyerah sendiri. Padahal putih belum jalan. Kenapa? Ya tinggal lolosin pion aja ya. G5 skak apabila raja G7, gajah C4, apabila benteng H4, A5. Apabila di sini benteng H8, A6, apabila di sini raja G6, dorong lagi A7. Ini masih ada pion ini, guys, yang akan jadi pembeda. Akhirnya Magnus Carlsen menang di babak final winner bracket dengan skor 2,5-setengah. Ini game ketiga. Jadi cukup 3 game aja, harusnya main 4 game. Magnus Carlsen menang berkat pion kampungnya itu, guys. Apa komentar kalian? Jangan lewatkan. Ya, Magnus Carlsen sudah grand final ya. Menunggu apakah nanti lawannya Hikaru Nakamura lagi di grand final. Hikaru Nakamura akan menunggu pemenang dari Arjun Erigaisi melawan Yane Pomniachtchi, kemudian Ali Reza melawan Duda. Mereka akan bertarung dulu dan kemudian dari hasil partai ini bertarung dan barulah melawan Hikaru Nakamura. Coba komen, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jam 23.00 WIB nonton ya di YouTube ini, guys. Yo, jangan lupa jadi member juga kalau kalian mau dapetin konten eksklusif biar jago main catur.